Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi PPKN. Kali ini kita akan membahas bab 2. Setelah kemarin kita bahas bab pertama dan telah menyelesaikan penilaian tengah semester. Pada bab 2 kali ini kita akan membahas secara khusus tentang Undang-Undang Dasar ya. Tema asalnya adalah judul bab keduanya adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada subbab A yang kali ini kita akan bahas, yakni kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan bagi menjadi dua bagian, part 1 dan part 2-nya, karena terlalu panjang di dalam subbab A ini ada 4 poin ya. Ada 1, 2, 3, 4. Makanya kita nggak akan bisa bahas semuanya dalam satu video karena akan terlalu panjang durasinya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis ya. Hukum dasar yang tertulis berarti ada yang tidak tertulis ya. Jadi apa tuh yang tidak tertulis? Yang tidak tertulis adalah konvensi, bukan konveksi ya. Kemarin di tahun ajaran sebelumnya ada yang jawabannya konveksi. Konveksi itu mah tempat bikin baju ya. Konvensi namanya ya. Hukum dasar yang tidak tertulis namanya konvensi. Nah, apa itu konvensi? Konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Contohnya kayak presiden ngasih pidato sebelum tanggal 17 Agustus biasanya pidato dulu tuh. Nah, itu adalah konvensi. Terus foto-foto presiden yang ditaruh di lingkungan di lingkungan pemerintah, di lingkungan pendidikan. Nah, itu konvensi juga, nggak ada aturannya sebenarnya ya. Cuman itu adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktiknya. Praktiknya itu ada, yaitu namanya konvensi. Seperti itu. Itu juga hukum. Awas, jangan dikira itu bukan hukum ya. Oke. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maksudnya gimana sumber hukum? Jadi Undang-Undang Dasar adalah sumber dari berbagai aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau Undang-Undang Dasar diperet, nah itu di dalamnya banyak undang-undang lagi. Nah, jadi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan pun di Indonesia itu Undang-Undang Dasar adalah yang paling tinggi kedudukannya. Ada 7 aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kalau nggak salah. Isinya yaitu tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, di pasal 4, Bapak lupa lah takut salah ngomong. Di situ ada 7 peraturan perundang-undangan ya, urutan peraturan perundang-undangan. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua ada TAP MPR, ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau Perpu. Nanti kita bahas di materi setelah ini ya. Maksudnya materi selanjutnya, Nah, ini masih panjang soalnya. Perpu, undang-undang atau Perpu yang ketiga. Yang keempat ada PP, peraturan pemerintah. Yang kelima ada Perpres. Yang keenam ada Perda provinsi. Yang ketujuh ada Perda kabupaten kota.
Jadi ada 7 peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang isinya yakni tata urutan peraturan perundang-undangan yang barusan sudah disebutkan. Nah, pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi berdasarkan sejarahnya, duluan mana sih pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi? Tebak dulu. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Undang-Undang Dasar dulu. Pembukaan Undang-Undang Dasar dulu, baru ada proklamasi. Karena sebenarnya kemerdekaan yang seharusnya kita dapatkan awalnya adalah pemberian, tapi karena terlalu banyak intrik di dalamnya, akhirnya kita memperjuangkan kemerdekaan. Makanya ada proklamasi, gitu ya. Jadi kita merdeka atas keinginan sendiri, bukan pemberian dari negara lain. Tidak seperti Malaysia, tidak seperti negara-negara yang lain. Indonesia merdeka karena perjuangan, seperti itu. Nah, jadi duluan pembukaan Undang-Undang Dasar dibandingkan dengan proklamasi kemerdekaan. Makanya di dalam di dalam proklamasi kemerdekaan itu memuat, walaupun cuma ada 2 alinea, 2 paragraf, itu memuat semua yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau Mukadimah Undang-Undang Dasar. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Seperti itu. Nah, berdasarkan sistematikanya sebelum amandemen itu undang-undang tuh ada 3. Yang pertama ada pembukaan, batang tubuh, penjelasan. Nah, batang tubuh itu isinya pasal-pasal. Nah, setelah amandemen cuma ada 2, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar, yang keduanya ada pasal-pasal, gitu ya. Cuma ada 2 di setelah amandemen. Oke. Selanjutnya di alinea kedua, dari sini bacanya. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Baca dulu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti di sini adalah pernyataan kemerdekaan bahwasanya Indonesia merdeka berdasarkan proklamasi, perjuangan, keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka, bukan pemberian dari negara lain. Yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, di sini tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan di paragraf kedua ini. Apa tindakan yang harus dilakukan? Yakni untuk pemindahan kekuasaan. Dari mana? Dari Jepang ke Indonesia. Gimana nih caranya? Nah, itu dilanjutkan dengan perjuangan PPKI yang sebelumnya kita bahas pada bab pertama. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dijelaskan dalam pembukaan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sudah jelas tercantum juga dalam proklamasi. Walaupun proklamasi ini cuma 2 paragraf, isinya memuat semua yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, seperti itu. Jadi duluan pembukaan ya daripada proklamasi. Ya, makanya memuat semua tuh dalam proklamasi, memuat intisari dari pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Didorong semangat kemerdekaannya. Dan dorongan ini ya berasal dari rahmat, berasal dari berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari Allah yang Maha Kuasa. Rahmatnya Allah, berkatnya Allah yang Maha Kuasa itu akhirnya mendorong keinginan luhur untuk merdeka. Dengan demikian pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Gitu ya. Rincian dari pembukaan Undang-Undang Dasar
ini adalah proklamasi, tercantum semua, terperinci di dalam proklamasi seperti itu. Oke, selanjutnya masih membahas teks proklamasi. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi yang ini, yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Gitu ya. Jadi proklamasi memuat pembukaan, pembukaan memuat ideologi. Jadi dirangkum gitu ya. Tapi intisarinya dapat semua. Karena proklamasi itu singkat tapi tegas, jelas gitu ya. Oke. Selanjutnya, sudah di slide terakhir. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, kafaratul majelis, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Latihan soalnya adalah tulis kembali Undang-Undang Dasar NRI 1945, tulis di kertas kemudian dipotokan. Ya, bukan diketik, ditulis, apalagi di copy paste. Bapak paling gak suka kalau di copy paste. Ditulis agar hafal juga pembukaan minimal 1 alinea. Ya, jadi ditulis. Ya, ditulis kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.